Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel Teknisi Kendari. Di video kali ini ya kita akan belajar ya cara menangani ya ketika ada servisan masuk. Oke. Ini ya berdasarkan pengalaman pribadi saya guys ya. Dimana ya di video sebelumnya itu kita sudah belajar ya alat-alat servis HP ya beserta harganya, dan kedua ya di part 2-nya itu kita juga belajar ya mengenai alat-alat ya atau fungsi alat servis HP. Jadi ya sebelum kita buka konter ya terlebih dahulu kita siapkan alatnya, kedua ya kita tahu fungsi alat yang kita beli guys. Nah itu saya sudah buatkan videonya ya di video-video sebelumnya, bisa teman-teman anda nonton ya bagi yang berminat untuk mengikuti ya kursus HP online di channel saya ya Teknisi Kendari, dimana dengan judul yaitu teknisi otodidak ya. Oke ya, di video yang ketiga ini guys ya kita akan belajar ya cara teknisi ya menangani ketika ada servisan masuk guys, yang ini ya. Karena setelah kita beli alatnya ya wajib kita buka konter guys. Setelah kita buka konter pasti ada servisan yang masuk. Nah, ketika ada servisan masuk itu ya hal apa yang harus anda lakukan ya. Jadi untuk secara teknis yang profesional ya guys ya, pertama-tama itu kita tanya dulu ya, menanyakan kepada yang punya handphone ya, HP-nya ini apa yang rusak ya. Ketika dia bilang yang punya, oh HP saya ini mati total atau tiba-tiba mati ya. Kedua itu ya yang kedua, langkah kedua ya kita menanyakan penyebab kerusakannya. Mungkin dia bilang yang punya karena jatuh ya langsung mati, atau biasa juga ya kecebur di air ya, atau lama dicas ya. Biasanya kan seorang pengguna HP itu ya dia cas HP-nya ya cas malam, pagi baru dia cas ya. Nah itu biasa langsung mati handphone guys. Dan yang ketiga ya, HP-nya itu mungkin ada dua, tiba-tiba dia simpan ya dan dia tidak tahu ya, nggak pernah dicas, lama-lama pas dia mau gunakan kembali itu HP ya, ternyata HP-nya langsung mati. Ini ya HP yang tidak pernah dicas juga ya. Nah itu penyebab kerusakan HP guys, karena jatuh, kecebur di air ya, bisa teman-teman pahami nih guys ya. Lama dicas biasa menyebabkan juga HP mati ya. Biasa juga kan main game ya, main game tiba-tiba mati guys. Ini juga tulis main game tiba-tiba mati. Nah, ini ya semua cara penanganannya beda-beda ya. Habis itu setelah kita sudah tahu ya kerusakannya itu mungkin LCD, atau kerusakannya mungkin karena jatuh atau biasa masuk air ya. Langkah ketiga yang harus kita lakukan, kita menganalisa kerusakan HP guys. Setelah kita analisa, ternyata kita dapatkan itu mungkin IC powernya rusak, atau CPU-nya rusak ya, atau softwarenya yang bermasalah, atau LCD ya. Itu kita akan memvonisnya. Kita vonis itu ya merupakan kesimpulannya yang kita kerjakan tadi ya dari langkah nomor 3 ya, bahwa kerusakannya itu ternyata CPU-nya. Di sini ya kita sudah temukan ya. Langkah kelima yaitu kita membuat dulu kesepakatan harga antara kita dengan konsumen kita guys. Misalnya yang rusak itu dia punya IC power ya, harganya sekian. Setelah kita sudah deal harga, kesepakatan harga, kita langsung eksekusi guys. Misalnya yang rusak LCD ya ganti LCD dengan harga sekian, atau yang rusak ya dia punya CPU ya, harganya juga sekian ya. Semuanya ya sudah kita jalankan ya dari nomor 1 dan nomor 2 ya, 3, 4, 5, 6 guys ya. Kita sudah eksekusi juga ya, HP-nya down. Nah, kita kasih ke usernya, kita tunggu dia datang. Misalnya kita ganti IC power ya, atau IC PA,
kita sudah ganti handphonenya, ternyata HP-nya tidak hidup. Nah, di situ kita gagal ya. Kegagalannya itu ya jangan lupa kita vonis ya. Bisa jadi tadi ya cara menganalisanya kita mungkin ada jalur yang putus, ya. Atau bisa jadi ya dari pemasangannya kita mungkin kurang pas. Ketika ada handphone, bang, saya sudah ganti semua, saya sudah analisa, dan kerusakannya itu ya IC power. Setelah saya ganti powernya, HP-nya masih tidak mau hidup. Nah, di sini ya itu ya. Setelah kita kasih itu, pertama itu penyebabnya guys, itu handphone ya. Pertama yang menyebabkan itu kenapa handphone itu mati ya, sudah ganti IC power atau CPU. Tapi HP tidak mau hidup. Pertama yang ini ya. Pertama penyebabnya itu ya pemasangannya kita kurang pas. Kurang pas atau presisi guys. Ya, kita sudah ganti IC powernya atau CPU-nya, ternyata handphone itu masih tidak mau hidup. Pertama itu dari pemasangan kita kurang pas. Kedua mungkin ada kapasitor. Atau resistor ya, yang rusak. Kenapa ada kapasitor atau resistor yang rusak? HP-nya tidak mau hidup ketika kita ganti power atau CPU guys. Karena setelah handphone itu ya kita tekan power ya, kita tekan power, itu tegangan itu ya lari di IC, lari di kapasitor dulu guys, atau di resistor. Tapi ketika resistornya rusak dan melewati di situ ya, sehingga tegangan itu ya tidak sampai di CPU, dan itu menyebabkan handphone yang tidak mau hidup guys. Yang ketiga juga ya bisa jadi penyebabnya karena dari IC-nya yang rusak guys. IC yang rusak. Kenapa bisa kita katakan IC-nya yang rusak ya? Padahal ini kita sudah ganti yang baru. Karena dari semua barang itu ya, yang barang baru itu belum tentu ada jaminan ya bahwa barang itu bagus. Jadi di sini kita harus cek lagi. Oh, kita ganti lagi IC power yang lain atau kita carikan copotannya. Karena barang pabrik itu ya tidak semuanya barang pabrik itu bagus. Biasa juga kita dapatkan ya yang satu dari 10 kita beli IC power ya, bisa jadi ada satu yang gagal. Begitupun LCD. Tidak semua juga LCD yang kita beli itu bagus. Jadi misalnya kita pesan ada 50 pcs ya, pasti antara 2 pcs atau 3 pcs yang catat atau biasa catat di pengiriman ya, atau memang catat dari pabriknya langsung guys. Oke, yang ketiga ya, yang keempat guys, yang menyebabkan tidak hidup itu ya karena kita panasi terlalu panas guys. Terlalu panas. Mungkin blowernya kita ya, kita sudah setting di 300 ya. Ternyata pada saat kita gunakan kita tidak tahu ya, atau mungkin sebelumnya kita kasih naik antara 400 ya. Ketika kita pasang IC itu yang menyebabkan IC-nya jebol guys. IC jebol ya, IC jebol karena IC jebol. Karena kita panasnya itu ya terlalu panas sekali ya. Dan yang kelima itu ya,
terlalu lama kita panasi. Di sini ya terlalu lama begini ya, terlalu lama kita panasi ya. Terlalu lama kita blower. Di sini ya kenapa misalnya ini terlalu lama kita blower ya, sehingga menyebabkan IC itu rusak, panas ya. Karena mungkin di sini ya kita yang masang IC ya kita nggak lebih ya dari 2, kita harus goyang-goyang nggak lebih dari 2 detik atau 3 detik lah. Ketika kita kasih lebih begitu ya guys ya, kita blower kayak kita tidak goyangkan ya, sehingga menyebabkan IC itu rusak karena panasnya tidak merata guys. Jadi kenapa itu bisa kita searching di YouTube ya, setiap orang yang pasang IC itu ya blowernya itu digoyang-goyang guys. Itu ya mungkin ada teman-teman ya, ada yang bertanya ya karena mungkin teman-teman baru pemula ya. Dan di sini ya sama-sama kita belajar guys. Saya juga ya baru pemula, tapi ini ya berdasarkan pengalaman saya pribadi guys ya. Ketika kita pasang IC itu ya kita panasi ya, jangan lewat dari 2 detik guys ya. Kita goyang-goyang terus ya, jangan lewat dari 2 detik. Setelah kita panas, kita rasa sudah panas ya, dan kita senggol IC-nya kita goyangkan sedikit, kembali lagi ya, berarti itu sudah presisi ya pemasangannya guys. Dan itu kita cek kembali HP-nya langsung hidup. HP ya langsung hidup, P7 ya HP hidup. Berarti ya permasalahan tadi ya sudah selesai ya guys ya. Jadi apabila teman-teman ya yang sudah terlanjur buka servisan atau yang sudah terlanjur buka konter ya, dan belum tahu cara menangani ya, cukup nonton saja video ini guys ya. Jangan kita langsung berani, oh ini yang rusak, oh sudah salah itu guys ya. Dan ini hanya pengalaman pribadi ya, bukan praktek ya. Oke ya, mungkin cukup sekian ya saya sharing ya pengalaman saya pribadi ya. Mungkin ada teman-teman ya punya pertanyaan, silakan ya komen di kolom komentar. Nanti kami akan buatkan videonya guys ya. Handphone apa saja ya yang teman-teman rusak atau yang saat ini ya teman-teman punya kendala ya tapi belum dapat kasusnya apa ya, misalnya jaringan apa IC lampu ya, itu yang sangat relevan sekali kita kerja guys ya. Bisa komen di kolom komentar ya, nanti kami akan bantu ya semampunya kita ya, semampunya ya, saya mampu juga saya guys ya. Oke.